Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode selection sort. Jadi metode selection sort ini adalah pengembangan dari metode bubble sort. Prinsip kerjanya seperti ini. Jadi kalau selection sort itu dia membandingkan antara nilai dari dimulai dari indeks pertama, indeks ke 0, dengan nilai setiap elemen hingga indeks yang terbesar. Nah, ketika diperoleh nilai yang paling kecil, maka nilai tersebut akan ditukarkan dengan nilai yang ada pada posisi indeks paling pertama tadi, atau indeks ke 0. Nah, sampai di sini, indeks ke 0 itu sudah fix posisinya, tidak bisa diubah lagi. Jadi, selanjutnya, perulangan selanjutnya akan dimulai dari indeks ke 2 atau indeks ke 1. Jadi, prosesnya seperti itu. Nah, saya langsung saja ke contohnya. Jadi di sini kita lihat ada ada 5 elemen. Ada array dengan 5 elemen, yaitu 60, 20, 15, 16, dan 10. Jadi indeksnya, karena dia elemennya ada 5, berarti indeksnya dimulai dari 0 hingga ke 4. Sekarang, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita mulai dari indeks yang paling pertama, yaitu indeks ke 0. Kita jadikan sebagai pivot dulu. Pivot maksudnya kita ambil untuk dibandingkan dengan nilai yang lain, gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan indeks ke 1 di kanannya ya. Yang mana yang lebih kecil? 60 atau 20? 60 atau 20? Yang kecil adalah 20. Maka 20 dimasukkan ke dijadikan sebagai nilai pivot di sini. Oke. Tidak ditukar ya. Nilainya tidak ditukar, tapi 60 dimasukkan ke dijadikan sebagai nilai pivot. Kemudian setelah dapat 20, bergeser lagi ke sebelahnya. Jadi indeks berikutnya dilanjutkan ya. Berarti 20 dengan 15. 20 dengan 15, yang kecil yang mana? Yang 15. Berarti yang dijadikan sekarang sebagai nilai pivot adalah 15. Kemudian 15 dengan 16. Lebih kecil mana? 15 dengan 16. Nah, lebih jelas 15 lebih kecil, berarti tidak perlu di nilai pivot ini tetap. Kemudian lanjut 15 dengan 10. Tetap, lanjut 15 dengan 10. Nah, 10 yang terkecil. Nah, secara logika ini adalah nilai yang paling terkecil. Oleh karena itu, nilai 10 akan posisinya akan ditukarkan dengan indeks pertama. Jadi 10 pindah ke 60, 60 pindah ke 10. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini posisi dari nilai 10 ini atau indeks ke 0 ini sudah tetap, tidak boleh lagi diganggu gugat, karena logikanya ini adalah sudah betul-betul merupakan nilai terkecil. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan tadi kita membandingkan ke setiap elemen kan. Jadi otomatis pasti ini adalah nilai yang terkecil. Iterasi kedua, berarti kita tidak mulai lagi dari indeks ke 0, tetapi dimulai dari indeks ke 1. Nah, indeks ke 1 dijadikan lagi nilai pivot, dibandingkan lagi dengan di sebelahnya. 20 dengan 15, lebih kecil mana 15 dengan 20? Ya, lebih kecil 15. Jadi 15 yang dijadikan sebagai pivot. Kemudian dilanjutkan 15 dengan 16, masih 15. Kemudian 15 lagi dengan 60, ya karena ya 15 yang paling kecil, berarti 15 ditukar lagi posisinya dengan 20. Berarti 20 pindah ke 15, 20 pindah ke 15, 15 pindah ke 20. Sampai di sini 15 sudah posisinya sudah tetap, tidak boleh lagi diubah-ubah. Nah, sekarang masuk ke iterasi ketiga. Berarti dimulainya lagi dari indeks kedua. Nah, indeks kedua nilainya dijadikan nilai pivot, dibandingkan dengan indeks berikutnya, 20 dengan 16. Nah, 16 lebih kecil, berarti 16 yang diambil sebagai nilai pivot untuk berikutnya. Kemudian 16 dibandingkan lagi dengan 60. Ya, 16 dengan 60, kecil mana? Ya, tetap 16. Berarti 16 ditukar posisinya dengan 20. 16 ini tukar posisinya dengan 20. Ya, berarti sampai sekarang, sampai saat ini sudah ada 3 nilai indeks yang posisinya sudah tetap dan tidak boleh diganggu gugat lagi. Nah, kemudian iterasi keempat,
20 dengan 60. Karena 20 memang lebih kecil, maka posisinya tetap. Jadi 20 fix. Oke, agak sedikit not responding. Ya, 20 posisinya fix, kemudian 60 iterasi kelima, 60 karena sudah tidak lagi pembandingnya, maka posisinya tetap. Nah, sampai di sini akhirnya kita menemukan sudah bisa memperoleh nilai elemen dengan urutan yang benar dari terkecil hingga terbesar. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.